dari dalam negeri, Bank Dunia atau World Bank telah menaikkan garis kemiskinan dunia, mempertimbangkan adopsi ukuran Purchasing Power Parity atau PPP atau paritas daya beli terbaru, yakni menjadi Purchasing Power Parity di tahun 2021 dari sebelumnya di tahun 2017. Implikasinya, tingkat kemiskinan di berbagai negara termasuk Indonesia ikut naik. Ya, berdasarkan standar terbaru itu, Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia yang masuk kategori negara berpendapatan tinggi ialah sebesar 68,3% dari total jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 285,1 juta jiwa. Dengan begitu jumlahnya menjadi 194,72 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin itu naik bila dibandingkan dengan penggunaan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebelumnya dalam acuan tahun 2017. Dengan ukuran itu, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 60,3% dari total penduduk pada tahun 2024 atau setara dengan 171,91 juta jiwa. Meski begitu, BPS menekankan dalam siaran pers terdahulunya soal tingkat kemiskinan versi Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook edisi April 2024 bahwa ukuran kemiskinan Bank Dunia itu belum bisa sepenuhnya diadopsi Indonesia. Ya, pemerintah buka suara terhadap peningkatan standar garis kemiskinan Bank Dunia yang membuat jumlah penduduk miskin Indonesia di mata global ikut naik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah dalam mengukur tingkat kemiskinan dan meramu kebijakannya sejauh ini masih memanfaatkan garis kemiskinan yang digariskan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dengan adanya penyesuaian standar garis kemiskinan Bank Dunia itu, ia juga memastikan BPS belum berencana mengubah metode penghitungan garis kemiskinan yang saat ini digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs. Di sisi lain, ia memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak akan terganggu dengan adanya perbedaan garis kemiskinan yang digunakan BPS dengan Bank Dunia, termasuk penyesuaian kebijakan pengentasan kemiskinan yang sesuai standar internasional seperti OECD, organisasi yang di mana Indonesia sangat berkeinginan menjadi anggotanya. Informasi terbaru, pemerintah Indonesia kini tengah menyusun perhitungan terbaru garis kemiskinan mengimbangi penyesuaian garis kemiskinan terbaru Bank Dunia yang tertuang dalam dokumen bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Ansyari Yusuf. Menurutnya, pembaruan metode penghitungan garis kemiskinan ini nantinya akan mencerminkan realita kondisi kemiskinan di Indonesia secara lebih tepat. Dengan ukuran garis kemiskinan ekstrim terbaru itu, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia menurut Bank Dunia naik dari semula 1,26% dari total jumlah penduduk pada 2024 sebanyak 285,1 juta jiwa menjadi 5,44%. Arief menilai meningkatnya tingkat kemiskinan Indonesia seiring perubahan standar garis kemiskinan Bank Dunia itu bukan berarti penduduk Indonesia makin miskin, melainkan menjadi pertanda bahwa garis kemiskinan Indonesia yang saat ini sebesar Rp595.000 per bulan hanya sedikit lebih tinggi dari batas kemiskinan ekstrem internasional yang setara Rp546.400 per bulan. Karena itu, ia menganggap Indonesia memang harus segera mengimbangi perubahan standar garis kemiskinan global itu. Iya Bunga, tapi kalau kita lihat memang data kemiskinan Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia dibandingkan dengan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ini selisihnya cukup signifikan ya Bunga? Iya betul sekali, ini cukup signifikan karena kalau dihitung nih ya, dengan menggunakan perhitungan kemiskinan versi Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di Indonesia ini jadi lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS begitu. Iya, tapi ini kan karena BPS menggunakan perhitungan kemiskinan yang berbeda dengan Bank Dunia ya, Betul. Bunga. Betul sekali ya. Jadi sebagai informasi pemirsa, kalau BPS ini mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar begitu ya, atau cost of basic needs. Alias garis kemiskinannya ini dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan juga non makanan. Tapi udah sebatas
kebutuhan dasar aja gitu. Iya, sedangkan kalau di Bank Dunia ini mengadopsi besaran paritas daya beli atau purchasing power parities. Bahkan di-upgrade ya tahunnya dari yang tahun dasar 2017 sekarang menjadi 2021. Jadi tentu saja ini akan berbeda hasil perhitungannya juga ya, Bunga. Ya, betul sekali. Nah, teori paritas daya beli ini mengukur daya beli real di masing-masing negara yang menggunakan faktor khusus yaitu PPP Conversion Factor. Jadi tidak hanya berdasarkan nilai tukar pasar saja, Ana. Iya, dengan berbeda cara hitung ini hasilnya ya kita lihat memang perbedaannya cukup signifikan dan akhirnya pemerintah berencana untuk memperbarui juga perhitungan kemiskinan. Ya, tapi ini penting ya, Ana ya, karena kita perlu nih data yang real karena berangkat dari data yang benar, akhirnya pemerintah bisa memberikan langkah yang nyata pula dan juga tentunya tepat sasaran. Betul, dan bagaimanapun itu hasilnya, kalau memang fakta malah justru akan baik untuk kedepannya. Karena ini berarti terbuka dengan lebih jelas berapa sih orang miskin yang berada di Indonesia. Jadi penanganannya juga mungkin nanti bisa disesuaikan ya, Bunga? Betul sekali, Ana. Dan nantinya bantuan yang diberikan ini harus merata. Kalau masyarakat miskin terbantu, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya tentunya akan lebih terjamin begitu ya, Ana. Betul sekali, Bunga. Dan dari kabar domestik kita beralih ke kabar mancanegara. Pemerintah Jerman tengah mempertimbangkan langkah kontroversial untuk menghapus salah satu hari libur nasional demi meningkatkan produktivitas ekonomi. Gagasan ini muncul di tengah kekhawatiran soal rendahnya jam kerja rata-rata pekerja Jerman dibandingkan negara maju lainnya. Dilansir The Economics, data OECD mencatat pada 2023 pekerja Jerman hanya bekerja rata-rata 1.343 jam per tahun dan jadi yang terendah di antara negara-negara ekonomi besar. Sebagai perbandingan, pekerja Amerika Serikat mencatatkan 1.705 jam per tahun, sementara Yunani bahkan mencapai 1.897 jam. Menurut Kepala Institut IFO di Munich, Clemens Fass, penghapusan satu hari libur bisa menaikkan PDB Jerman hingga 8 miliar euro atau sekitar 140 triliun rupiah per tahun. Fass menyebut langkah ini penting untuk mendanai investasi pertahanan dan infrastruktur yang mendesak. Oke, nah kalau kayak gini, Ana, ini untuk para pekerja Jerman jadi kabar gembira atau malah jadi kabar duka ya? Karena ini libur nasional loh yang dihapus. Iya, mungkin kalau untuk pekerja Jerman jadi kabar duka ya, Bunga. Tapi ini untuk kebaikan bersama agar ekonomi Jerman bisa tumbuh positif. Karena sejak pandemi kita tahu ekonomi Jerman ini kan selalu terancam resesi. Iya, betul sih, iya juga. Tapi kan pekerja seperti kita gitu ya, butuh yang namanya work balance atau work-life balance. Bukan work terus gitu ya. Jadi pekerja juga kan butuh healing kalau kata anak zaman sekarang, Ana. Iya, tapi kebijakan ini bukan yang pertama kali Bunga dilakukan negara Eropa. Dan berhasil di tahun 2023 Denmark menghapus hari doa besar. Dan penghapusan hari libur ini bertujuan untuk membiayai peningkatan belanja militer. Kebijakan ini memang menuai protes besar-besaran, tapi pemerintah tetap melanjutkan kebijakan itu. Mungkin memang dinilai positif begitu ya. Ya, tapi kan tetap aja tuh diprotes. Nah, serikat buruh di Jerman juga pasti mengajukan protes. Apalagi kalau kebijakan seperti ini dilakukan di Indonesia. Wah, ini bisa jadi demo besar-besaran ya, Ana. Wah, Bunga, kalau Indonesia ini masih punya sektor pariwisata untuk bisa menggerakkan ekonomi di hari libur. Jerman ini kan lebih ke negara industri. Ekonominya sangat bergantung pada sektor otomotif dan juga manufaktur. Jadi mungkin tidak bisa terlalu disamakan, Bunga. Oke, ya juga ya. Nah, Indonesia ini punya 17 hari libur nasional di tahun ini. Tapi ekonomi tetap bisa berputar karena bergantung pada konsumsi. Semakin banyak yang liburan, semakin banyak yang konsumsi. Artinya ekonomi terus berputar, Ana. Betul, dan di Jerman ini cuma ada 9 hari libur nasional. Tapi ada juga hari libur regional. Nah, ini dia. Ini berbeda-beda di tiap negara bagian. Contohnya, negara bagian Turingia memiliki Hari Anak Sedunia. Negara bagian Saksoni merayakan Hari Doa dan Peringatan. Negara bagian Bavaria bahkan memimpin dengan 13 hari libur, Bunga. Wah, bisa beda-beda gitu ya. Nah, nanti kalau misal ada pengiriman barang, misal kalau di sini gitu ya, di Indonesia misalnya, ada barang dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terus mau dikirim ke Bandung misalnya. Ternyata Bandung lagi libur regional. Tertunda dong, Ana. Betul sekali, Bunga, itu efeknya. Makanya banyak pelaku usaha di Jerman yang mendukung rencana penghapusan hari libur nasional. Karena memang agak sulit nih menyamakan untuk pengiriman barang salah satunya.
Oh, oke. Paham, 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 paham. Baiklah, Ana. Demi work balance, kita beralih ke informasi berikutnya. Baik, kalau tadi dari Jerman, kali ini kita ke bank asal Amerika Serikat, Citi, Ya. yang menawarkan 2 minggu kerja jarak jauh bagi karyawannya selama 2 minggu pada Agustus 2025. Budaya kerja ini berbeda dengan perusahaan Wall Street lain seperti JP Morgan dan Goldman Sachs. Hal ini disampaikan CEO Citi Jane Fraser yang mengakui keputusan yang diambil berbeda dengan tren kerja di Silicon Valley yang cenderung memaksa karyawan kembali ke kantor. Menurut Kepala SDM Citi Sarah Wechar, kebijakan ini merupakan bukti keberhasilan pendekatan hybrid bank dan efektif untuk menarik pekerja dengan talenta yang baik. Ya, meski begitu, tidak seluruhnya karyawan bisa mengambil WFH. Mereka yang berposisi sebagai pekerja cabang bank atau harus berada di lokasi tidak bisa mengambil WFH. Karyawan juga hanya boleh bekerja di tempat di mana mereka memiliki hak hukum untuk bekerja. Di tengah gelombang PHK ya Bunga, ternyata ada juga loh perusahaan kelas dunia yang masih berusaha menjadi magnet untuk pekerja. Padahal kalau kita lihat di China nih Bunga, Citi malah melakukan pemangkasan hingga 3.500 karyawan. Ya, mungkin memang lebih sulit ya untuk mendapatkan pekerja dengan talenta baik di Amerika Serikat daripada di China, karena harus dipertahankan gitu. Iya, tapi sayangnya di dalam pernyataan publik, Siti pernah menyampaikan bahwa PHK di China ini adalah bagian rencana perusahaan secara global untuk memangkas 10% atau 20.000 pekerja mereka dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Yang diumumkan Januari kemarin, artinya bukan hanya di China, ini dilakukan, mungkin di negara-negara lain juga. Oke, betul sekali. Di Indonesia, Siti malah sudah menutup bisnis konsumernya dan juga fokus pada korporasi. Jadi memang mungkin ya perusahaan akan lebih fokus pada negara asalnya. Iya, Bunga, kita tunggu ya seperti apa gebrakan selanjutnya dan apakah WFH ini benar-benar efektif untuk bisa menyaring talenta-talenta baik yang tentunya cepat atau lambat ini kan harus tercermin juga dari kinerja bank ini ke depannya. Ya, betul.